Preview. Supply chain. Supply chain adalah langkah perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk dari bahan baku hingga menjadi produk akhir dan didistribusikan kepada pelanggan. Mulai dari permintaan raw materials kepada supplier, kemudian perusahaan akan menerima raw materials untuk kemudian dilakukan produksi. Setelah barang diproduksi, kemudian akan didistribusikan langsung kepada customer hingga sampai ke customer akhir. Tahap supply chain. Tahap supply chain dimulai dari plan, source, make, deliver, and return. Pada tahap plan, merupakan perencanaan kegiatan strategi untuk mengatur semua sumber atau research agar memenuhi permintaan pelanggan atau suatu produk atau layanan. Selanjutnya, source merupakan supplier atau perusahaan penyedia barang yang mengantarkan barang atau layanan yang dibutuhkan untuk pembuatan barang jadi. Make. Tahap ini merupakan tahap langkah produksi, di mana diperlukan penjadwalan terhadap aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk produksi, kemudian diuji coba, packing, dan persiapan untuk pengiriman barang. Selanjutnya, deliver. Setelah barang selesai diproduksi, selanjutnya adalah deliver barang to customer. Pada bagian ini, perlu dilakukan koordinasi antara pesanan dari pelanggan, bangunan jaringan warehouse, menentukan pengangkutan pengiriman barang atau layanan kepada pelanggan, dan membuat sistem invoice untuk menerima pembayaran. Selanjutnya, return. Bagian ini merupakan bagian yang menjadi masalah dalam supply chain, membentuk suatu jaringan untuk menerima pengembalian barang atau layanan dan melayani pelanggan yang memiliki masalah dengan pengiriman barang. Global supply chain. Di dalam global supply chain akan memberikan beberapa keuntungan, diantaranya cost efficiency, flexibility and scalability, high service level. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam sebuah global supply chain adalah network design, transportation, warehouse, and custom management. Global supply chain adalah supply chain yang melibatkan supplier atau perusahaan penyediaan barang di negara-negara lain. Kemudian, pengiriman akan berlangsung sesuai lokasi tujuan pengiriman barang.
Dalam video ini, digambarkan distribusi pertama dilakukan dengan jalur darat dan dilanjutkan pengiriman via udara atau airplane. Selama masa pengiriman barang, barang akan tetap terkontrol hingga barang tersebut sampai ke tangan customer. Terlepas dari ukuran, sebagian besar perusahaan saat ini mencakup beberapa dimensi operasi global. Perusahaan memiliki bahan atau produk yang bersumber secara global atau pelanggan global yang siap untuk membeli dari perusahaan tersebut. Bagian ini membahas beberapa alasan utama mengapa perusahaan membangun kemampuan global. Pada tabel, dapat dilihat beberapa alasan utama mengapa perusahaan mengembangkan kemampuan global. Di antaranya, meningkatkan pendapatan berupa membuka peluang pasar, memperluas pesaing, mendapatkan akses ke penanda yang membatasi akses tanpa operasi lokal. Selain itu, juga dapat mencapai skala ekonomis serta mengurangi biaya langsung. Mengembangkan teknologi yang semakin canggih, mengurangi kewajiban pajak global perusahaan, mengurangi ketidakpastian akses pasar, serta meningkatkan keberlanjutan. Global Supply Chain Integration merupakan sistem logistik yang efektif dan merupakan hal penting dalam integrasi supply chain. Hal ini penting untuk mencari supplier global, pembuatan dan pemasaran logistik domestik, serta berfokus pada kegiatan penyimpanan untuk mendukung integrasi supply di lingkungan yang relatif stabil dan konsisten. Sedangkan logistik global mendukung operasi nasional, politik, dan ekonomi yang berbeda. Selain itu, juga berurusan dengan jarak permintaan, keragaman, dan dokumentasi dari perdagangan internasional. Logistik in Global Economy. Operasi global meningkatkan biaya logistik dan kompleksibilitas. Pada tahun 2008, perkiraan terakhir mengenai biaya logistik untuk negara-negara industri melebihi 9,4 triliun dolar atau 13,8% dari estimasi Gross Domestic Product. Globalization Strategies. Global supply chain dapat dicirikan dengan menggunakan 4 strategi, yaitu non-international strategy, multi-domestic strategy, global strategy, dan transactional strategy. Non-international strategy, di mana perusahaan hanya terlibat dalam operasi domestik. Multi-domestic strategy, perusahaan beroperasi di beberapa negara, tetapi kantor pusat perusahaan terletak pada negara yang dominan. Global strategi, operasi lintas perbatasan dengan beberapa penyesuaian pasar lokal, sementara biasanya ada markas tunggal yang mengkoordinasikan operasi global, logistik, dan kegiatan supply chain terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Transaksional strategi, perusahaan mempertahankan operasi regional di seluruh dunia dan menggunakan struktur markas untuk mengoptimalkan efektivitas kegiatan perusahaan dan kinerja. Managing the Global Supply Chain. Untuk meningkatkan kemampuan global perusahaan, manajemen logistik harus mempertimbangkan 5 perbedaan utama antara operasi domestik dan internasional, yaitu performance cycle structure, transportation, operational consideration, information system integration, alliances. Pertimbangan ini kemudian harus dimasukkan ke dalam inti strategis operasi global perusahaan. Performance cycle structure.
Panjang siklus kerja adalah perbedaan utama antara operasi domestik dan global. Tidak hanya 1-5 hari waktu transit atau 2-10 hari total siklus kerja, melainkan siklus operasional global membutuhkan beberapa minggu atau bulan. Transportation. Nah, di sini ada 4 perubahan global yang signifikan. Yang pertama, intermodal ownership and operation. Telah ada pembatasan peraturan mengenai kepemilikan transportasi dan operasi hak internasional. Operator transportasi yang membatasi untuk beroperasi dalam mode transportasi. Kedua, privatization. Banyak operator internasional yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah nasional dalam upaya untuk mempromosikan perdagangan dan memberikan keamanan nasional. Sabotage and bilateral agreement merupakan pengaruh transportasi ketiga yang berdampak pada perdagangan internasional. Hukum sabotase penumpang atau barang bergerak antara dua port domestik untuk memanfaatkan operator domestik. Yang keempat, ada infrastruktur constraint. Banyak daerah baik maju dan berkembang mengalami kendala besar pada infrastruktur fisik mereka. Operasi global secara signifikan meningkatkan permintaan khusus pada kapasitas pelabuhan dan bandara. Operational consideration. Sejumlah pertimbangan operasional untuk mendukung global supply chain. Di antaranya, operasi internasional biasanya menggunakan beberapa bahasa untuk produk dan dokumentasi. Akomodasi nasional yang unik seperti fitur kinerja, karakteristik teknis, lingkungan, pertimbangan, dan persyaratan keselamatan. Jumlah dokumentasi yang diperlukan untuk operasi internasional. Tingginya insiden perdagangan yang ditemukan di beberapa situasi internasional. Information System Integration. Ada 2 jenis integrasi sistem yang diperlukan untuk mendukung operasi global. Di antaranya, transaksi atau ERP sistem global. Global sistem ERP perlu memberikan data umum mengenai pelanggan global, pemasukan, produk, dan keuangan. Hal ini juga diperlukan untuk memberikan informasi umum dan konsisten mengenai ketertiban dan status persediaan terlepas dari lokasi dari mana pelanggan global dalam bertanya atau di mana pengiriman tersebut akan dikirim. Yang kedua, ada sistem perencanaan global yang dapat memaksimalkan pemanfaatan sistem manufaktur dan aset pengiriman keseluruhan, sementara yang memenuhi persyaratan layanan pelanggan. Beberapa perusahaan telah sepenuhnya terintegrasi sistem informasi global. Alliance. Pertimbangan operasi internasional akhir adalah semakin pentingnya aliansi pihak ketiga. Sementara aliansi antara produsen dan supplier sangat penting dalam operasi domestik maupun perdagangan internasional. Global sourcing. Salah satu tantangan bisnis utama saat ini yang mempengaruhi manajemen logistik adalah supplier internasional, terutama dari negara-negara low cost seperti China. Perusahaan industri barang hampir semua sedang menyelidiki negara bagian Asia Timur, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika sebagai sumber potensial barang atau barang jadi atau setidaknya komponen dari barang jadi tersebut. Rasional for low-cost country sourcing merupakan peningkatan kebutuhan daya saing global yang mendorong banyak perusahaan, khususnya di industri dan fashion, untuk mengidentifikasi dan membangun hubungan dengan supplier di low-cost country. Ada sejumlah pembenaran untuk inisiatif tersebut.
Yang pertama yaitu sumber dari negara-negara dengan tingkat upaya yang rendah biasanya mengurangi biaya produksi. Yang kedua, mencari tahu pemasok dari low cost country juga dapat meningkatkan sumber sebanyak mungkin dan dengan demikian meningkatkan tekanan kompetitif terhadap supplier dalam negeri. Yang ketiga, biaya low cost country dapat meningkatkan ekspor perusahaan untuk produk seni dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu untuk membangun kehadiran lokal untuk memfasilitasi penjualan di negara internasional. Challenge for low cost country sourcing. Manfaat dan biaya harus terintegrasi di seluruh proses supply chain untuk membuat keputusan sourcing yang benar. Di antaranya itu yang pertama, mengidentifikasi apakah sumber mampu menghasilkan bahan dan kualitas dan kuantitas yang diperlukan. Yang selanjutnya itu menganggap perlindungan kekayaan intelektual perusahaan sebagai produk atau komponen yang diproduksi. Kemudian berkaitan dengan masalah kepatuhan, pemahaman impor atau ekspor. Selanjutnya berkaitan dengan komunikasi dengan supplier dan transportasi perusahaan. Selanjutnya kebutuhan untuk menjamin keamanan produk saat transit atau pindah tempat. Kemudian persediaan dan risiko yang terkait dengan waktu transit. Dan terakhir yaitu fokus pada kebutuhan untuk memahami perbedaan antara harga satuan dan total biaya. Guideline for sourcing. Keputusan untuk sumber bahan dan komponen dalam negeri atau dari low cost country merupakan hal penting. Sementara banyak produk langsung atau tidak langsung merupakan faktor utama dan banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan dan ditimbang dengan tepat. Guideline Sourcing Table. Di sini terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, product life cycle length. Dengan domestic sourcingnya short, sedangkan low cost country sourcingnya long. Yang kedua, product variance in size, color, or style. Dengan domestic sourcingnya many dan low cost country sourcingnya few. Yang ketiga, labor content. Dengan domestic sourcingnya low, sedangkan low cost country sourcingnya high. Yang keempat, intellectual property content. Dengan domestic sourcingnya high, sedangkan low cost country sourcingnya low. Yang kelima, transport cost. Dengan domestic sourcingnya high, sedangkan low cost country sourcingnya low. Yang keenam, product value. Dengan domestic sourcingnya high, sedangkan low cost country sourcingnya low. Yang ketujuh, security or import constraint. Dengan domestic sourcingnya high, sedangkan low cost country sourcingnya low. Yang terakhir, yang kedelapan, transport uncertainty. Dengan domestic sourcingnya high, sedangkan low cost country sourcingnya low. Dari yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa global supply chain yaitu yang pertama, global operation menjadikan logistik supply chain yang lebih baik. Yang kedua, keputusan tentang global supplier dan pemasaran membutuhkan analisis perdagangan yang lebih kompleks dari tradisional. Yang ketiga, memerlukan transportasi, persediaan, dan pergudangan biaya yang sangat besar untuk global operation, serta komponen biaya lainnya, termasuk pajak, tarif, tugas, dokumentasi, dan pembatasan impor juga dapat memiliki dampak besar pada total biaya. Lalu, selain pertimbangan kuantitatif, operasi internasional memperkenalkan sejumlah variabel lain yang jauh lebih sulit untuk diukur. Banyak variabel tersebut yang berhubungan langsung dengan operasi logistik. Pertimbangan kualitatif seperti manajemen hubungan, konsistensi infrastruktur, produksi, dan kehandalan transit dan keamanan. Dengan peningkatan operasi pemasaran dan manufaktur global, manajemen logistik perlu lebih terlibat dalam mengembangkan dan menerapkan strategi global.